Salam jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama ada dalam ibadah Minggu 28 September 2025. Kita akan ada dalam liturgi mode keempat. Untuk itu mari kita ada dalam perenungan awal. Sebelumnya kami sampaikan bahwa ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Marsal de Pak SSI. Kita ada dalam perenungan awal, karena itu mari kita perhatikan pada liturgi yang ada. Shalom, selamat hari Minggu kami ucapkan dan selamat memasuki minggu akhir di bulan September tahun 2025. Saudara-saudari yang bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus, perkenankanlah jiwamu diarahkan oleh Tuhan, sebab Dialah yang menghimpun kita untuk beribadah saat itu. Mari kita membaca dari Mazmur 24 ayat 3 hingga ayat yang kelima secara berbahasa. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersesuatu palsu. Dialah yang akan mendekat dari Tuhan dan Dialah yang akan jemaat Tuhan, sebelum kita menyanyikan lagu referen dari kasih setia Tuhan, saya ajak kita semua mari taruh tangan kita di dada kita sebagai simbol keberadaan diri kita yang tidak layak di hadapan Tuhan.
Surga adalah tempat cinta kasih Allah dialami secara nyata dan sempurna. Untuk masuk ke dalam surga, orang Kristen harus dengan sadar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup di dalam Yesus, bersedia dituntun oleh Roh Kudus dan melakukan kehendak Allah menurut firman-Nya. Sedangkan neraka memperlihatkan pilihan bebas manusia untuk memilih berada di dalam kasih Allah yang kekal atau menolak kasih. Neraka adalah kehilangan persekutuan kekal dengan Allah. Neraka adalah tempat penghukuman yang kekal. Bagi kita yang hadir saat ini, kita diajak untuk merayakan hidup bersama dengan Tuhan dalam setiap panggilan ibadah kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita bersama mempersiapkan diri dalam ibadah kita hari ini. Seraya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Kisah. Saya jemput kita bersama. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan menggerakkan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita memulai ibadah ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kanannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta dari Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memperhatikan liturgi maupun slide yang ada. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing yang terambil dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu
menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita menyanyikan bersama PKJ 185. Mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari datang di hadapan Tuhan dan kita mengaku segala dosa kita di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur bahwa pertolongan tidak pernah berakhir bagi kehidupan kami yang kami jalani, baik sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, maupun juga sebagai pemuda, pemudi, dan juga anak-anak. Kami bersyukur Bapa bahwa kami tahu dalam perjalanan kehidupan kami selalu ada kasih sayang Tuhan yang kami terima. Tapi ketika kami harus merenungi apa saja yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan, kami akui saat ini di hadapan bahwa sebagai manusia kami kadang-kadang melakukan segala hal di luar daripada kehendak Tuhan. Ada saat di mana kami mementingkan diri kami sendiri. Ada saat di mana kami melakukan apa yang kami pandang baik, sekalipun itu merugikan orang lain, bahkan juga mencederai nama Tuhan. Karena itu pagi hari ini, sebelum kami jauh memasuki ibadah kami di minggu ini, kami datang di hadapan Tuhan, membawa seluruh hidup kami, seraya memohon Tuhan ampuni kami. Barui kami dalam setiap kasih sayang, dan biarlah selama kami menikmati cinta Tuhan, selama itu pula kami melihat bahwa Tuhan menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan yang kami jalani saat ini. Ini doa, ini permohonan kami, ini pengakuan kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diriku
kita karena rahmat-Nya yang besar. Efesus pasal 2 ayat 4-5 berkata demikian, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan, dan sebagai respon atas anugerah pengampunan Allah, mari kita membaca Galatia 5 ayat 19-22 dengan berbalas-balas. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perbuatan kesemuanya, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kecederaan, roh pemuja, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Dengan demikian kamu memenuhi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Syukur bagi Allah yang kasih. Saya mengajak kita saling bersalaman satu dengan yang lain sambil kita mengucapkan hiduplah dalam kasih Tuhan. Kita pujikan pujian ingat kasih. Ingat kasih-Nya, ingat keberadaannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya yang yang puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, merespon anugerah yang datang dari Tuhan kepada kita, kita akan bermazmur secara berbelasan. Mazmur 49 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur 49 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 menjadikan nyanyian pujian kita di hadapan Tuhan. Karena itu saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk berdiri. Kebahagiaan yang sia-sia.
untuk memimpin biduan dari bumi dari Bani Korah Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, baik yang hina maupun yang mulia. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Aku akan menyenderkan telingaku kepada Amsal. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Mereka yang percaya akan harta bendanya, tidak seorang pun dapat membebaskan diri, karena terlalu mahal harga kebebasan yang lain, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Mama jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami di hari ini untuk berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus ini Bapa, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman ya Tuhan. Kami mohon Bapa, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap kata yang dibacakan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Saya menyebut kita semua untuk berdoa. Firman Tuhan dengan berikut orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu.
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk gelap ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinikan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah. Berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan, mereka akan diperkaya dalam pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan berkata, "Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku." Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Sola Fide. Vokal grup Sola Fide dipersilakan. Tak dapat dibeli dengan harta
bagi yang percaya dan berharap pada pemilik kehidupan ini. Tetapi surga bukan hal makan timu. Surga tak dapat dibeli dengan harta. Cantik wajahmu, elok paras rupamu, bukan berarti telah sempurna. Kasih yang tulus yang dituntut darimu untuk muliakan, untuk menyembah Sang Penebus dosa. Siapkan hatimu untuk Tuhan, Sang Pembuka pintu surga. Jangan keraskan hatimu, jangan menutup pintu hatimu. Terima Dia di dalam hidupmu. Yesus sumber segalanya. Renungkan dan renungkanlah apa arti semua yang kau miliki. Renungkan dan renungkanlah apa arti semua yang kau miliki. Terima kasih Bapak Guru Pembina, Tuhan memberkati kita dengan tujuan ini. Shalom Bapak Mama. Setelah 2 minggu tidak menyampaikan firman lewat mimbar ini, akhirnya hari ini saya bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Mama. Hari ini pembacaan firman kita oleh Majelis Sinode diberi tema surga dan neraka, seperti yang baru saja dinyanyikan oleh teman-teman Bapak Guru Sola Fide. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ketika membaca tema ini, saya teringat dengan satu lagu pop, bukan pop rohani, tetapi setidaknya lagu ini mencerminkan tentang kegelisahan antara Krisi dan Ahmad Dhani. Mereka bilang begini, apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya, atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Sebuah lagu yang mau bilang bahwa rasa-rasanya hidup sebagai orang beriman itu dalam pikiran kita hanya pikir kita surga atau neraka, atau kita memikirkan bahwa surga dan neraka sebagai satu tujuan yang harus kita capai bersama-sama sebagai sesuatu yang utama. Nah, hari ini kita membaca sebuah kisah yang mencoba untuk membuka pemahaman kita bahwa hidup tidak hanya mengejar apa yang ada terjadi dalam hidup kita, hanya mengejar surga dan neraka, tetapi surga dan neraka itu diberikan sebagai bagian dari apa yang kita jalani sepanjang kita hidup. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ada 2 kehidupan yang saya coba gambarkan antara kiri dan kanan.
Dua kehidupan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama dalam bagian firman ini tentang kehidupan Lazarus dan juga kehidupan orang kaya itu. Dalam bagian yang pertama Bapak Mama dikisahkan bahwa seorang Lazarus, ini bukan saudaranya Marta dan Maria, tetapi dalam beberapa tafsir bilang ini orang juga yang kebetulan nama Lazarus. Dia menjalani kehidupan dengan penuh luka pada badannya dan tidur di pintu rumah orang kaya. Saya mengecek apakah luka ini merupakan luka kusta ataukah luka apa, tetapi dalam beberapa buku menerangkan luka itu diperoleh karena mereka mencoba untuk saling berebut makanan yang jatuh dengan lutut dan juga telapak tangan, sehingga ada bagian-bagian kaki mereka yang luka dan itu menyebabkan borok, abses bahasa medisnya, dan itu membuat anjing-anjing menjilatinya dengan senang sekali. Berbeda dan berbanding terbalik dengan kehidupan yang dijalani oleh orang kaya dalam kisah Alkitab kita. Dikatakan bahwa mereka dia berpakaian jubah ungu dan kain halus sebagai tanda dan lambang bahwa seorang itu punya status sosial yang tinggi. Kain ungu dia mencerminkan status sosial sebagai orang-orang yang kaya, punya posisi yang sangat baik dan juga sangat dihormati. Apalagi kain halus, artinya bahwa itu pakaian sehari-harinya yang digambarkan oleh Alkitab. Lalu kemudian hal kedua dari bagian bacaan firman ini, kita juga melihat bukan saja apa yang melekat pada tubuhnya atau ada pada tubuhnya, tetapi Lazarus juga menikmati dan menjalani hari-hari hidupnya dengan makan dari makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Berbanding terbalik juga Bapak Ibu, orang kehidupan orang yang kaya itu, dia setiap hari bersukacita, bersukaria dalam kemewahan. Hari ini majelis jemaat pakai baju, ada yang pakai warna pink, ada yang pakai hitam. Tadi di konsistori saya bilang, yang pakai pink itu hidup dalam sukacita dan kegembiraan. Itu gambaran. Dan yang pakai gelap itu mencerminkan bahwa ketika kita tidak hidup baik-baik, maka kegelapan akan menjemput kita. Jadi itu peringatan ya, bahwa mau pilih yang pink atau hitam silakan. Jadi dia mencerminkan gambaran kehidupan kita. Mau hidup bersukacita di bumi, tetapi hidup dalam kegelapan di Hades, di alam maut atau seperti apa. Bahkan Alkitab menceritakan bukan saja kejadian hidup antara Lazarus dan orang kaya, Bapak Mama, tetapi juga Alkitab kita mencatat tentang hidup setelah kematian itu terjadi, yaitu bagaimana nasib kedua orang ini ketika mereka memasuki masa kematian mereka. Di situ dicatat bahwa Lazarus langsung dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ini Bapak Mama sebagai bagian seseorang yang dimuliakan. Kalau dalam adat istiadat rote maupun juga sabuk kenoto itu Bapak Mama, ketika kita antar perempuan di Rote Timur juga begitu ya, di Lagu-Lego. Ketika kita antar perempuan setelah pernikahan itu terjadi, maka ada saudara-saudara perempuan dari sang laki-laki yang akan menggendong perempuan itu memasuki rumah sang laki-laki. Lalu pengantin perempuan itu akan didudukkan di pangkuan sang mama. Jadi kalau bisa bayangkan kalau dia punya mama, omanya, oma-oma, kurus, baru anak mantu datang besar sekali, bisa patah tulang pangkuan. Tetapi dia mau mencerminkan begini, bahwa ketika saya melahirkan seorang anak laki-laki dalam keluarga kami, maka dengan pangkuan yang sama saya meletakkan yang juga memberikan rasa kepada anak menantuku yang datang ke dalam rumah ini. Artinya bahwa pangkuan itu menjadi simbol dari seseorang dimuliakan, seseorang dicintai dan disayangi. Berbeda dengan orang yang kaya. Orang yang kaya itu kemudian dikubur. Saya membaca bagian kata dikubur ini sebagai bagian bahwa ini adalah sebuah kebiasaan bahwa seorang yang meninggal itu pasti dibuat perayaan kematiannya jauh lebih baik. Tetapi kemudian Alkitab mencatat bahwa dia hidup di dalam penderitaan, di dalam alam maut. Bapak Mama, menjadi menarik kisah ini ketika ada percakapan yang terjadi. Kalau ada percakapan antara orang mati ini, kita lihat bahwa ketika orang kaya ini melihat keadaan Lazarus sangat baik di seberang sana,
maka ada permintaan yang diberikan kepada Lazarus. Yang pertama, Bapak Mama, orang kaya itu bilang begini, minta Lazarus untuk memberikan sejumput. Saya mencoba mencari bahasa Indonesia yang baik dan benar tentang mencelupkan jari lalu meneteskan air itu ke mulut sang orang kaya. Sesuai dengan bahasa, makanya saya pakai sejumput. Padahal sejumput ini biasanya dipakai untuk sejumput garam, sejumput lada dan lain sebagainya. Tapi Bapak Mama, saya berharap kita punya pemahaman. Sedikit saja air. Orang kaya ini minta kepada Lazarus, bilang, kalau bisa berikanlah saya setetes air atau sejumput air itu. Hal yang kedua, Bapak Mama, dia juga minta bahwa Lazarus kalau bisa pergi ke rumah ayahnya, karena dia masih punya saudara-saudara. Tolong pergi dan ingatkan mereka supaya kelak nanti mereka jangan sama bernasib seperti saya di sini. Jawaban Abraham menggambarkan tentang Bapa leluhur kita. Dia bilang begini, bahwa selama kehidupan di dunia engkau telah merasakan betapa baiknya kasih sayang Tuhan, sedangkan Lazarus dia hidup dalam setiap penderitaan sampai ia mati. Terhadap permintaan untuk Lazarus pergi ke rumah ayahnya dan memberitahukan saudara-saudaranya, ini pemahaman yang baik sekali untuk mengedukasi Bapak Mama terkait dengan banyak hal-hal yang terjadi di jemaat. Kadang-kadang kita dipanggil untuk berdoa bahwa ada di saudara yang mati datang berjumpa di dalam mimpi. Alkitab menegaskan Bapak Mama bahwa orang yang mati tidak akan lagi datang ke dunia ini, apalagi mengingatkan sesuatu atau menegur dan lain sebagainya. Abraham bilang, engkau punya waktu selesai di sana, bahwa engkau sudah dikelilingi oleh para nabi-nabi, bahkan Alkitab ada di depanmu yang senantiasa mengajarkanmu dan senantiasa memberikan suara kenabian mereka kepadamu. Tetapi itu semua diabaikan. Kira-kira begitu Bapak Mama. Saya mencoba untuk meringkas cerita ini supaya Bapak Mama bisa melihat bagaimana perbedaan kedua orang ini dari hidup sampai dengan mati, dan juga beberapa permintaan yang dilontarkan oleh sang orang kaya ini. Lalu apa yang bisa kita bawa pulang dalam perenungan kita pagi hari ini? Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang saya ingin bagikan terkait dengan firman ini, orang yang menutup hati terhadap perasaan belas kasih yang sejati, ketidakpedulian terhadap orang miskin maupun orang lain, adalah sebuah tindakan mempersiapkan kehancuran sendiri di akhirat. Adalah ketika kita menutup hati, tidak lagi punya hati nurani terhadap sesuatu, pekerjaan, pelayanan, dan juga terhadap kondisi di sekitar kita, maka kita menjadi orang-orang yang sedang mempersiapkan kekelaman di dalam kematian kita masing-masing. Ini penting Bapak Mama, karena saya melihat bahwa ada begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di mana manusia tidak lagi menggunakan hati nurani. Saya ingin tadi di depan pintu Bapak Mama Majelis Jemaat sebagai oleh-oleh dari Jogja, karena baru pulang rekolesi, jadi saya bawa oleh-oleh. Ada oleh-oleh cerita juga. Tanggal 21 hari Minggu yang syahdu itu, ketika semua orang beribadah, tiket kami panggil untuk naik pesawat. Dan ketika di ruang tunggu itu, saya baru sadar bahwa saya punya dompet jatuh. Sudah periksa di semua tempat. Bahkan saya memastikan bahwa dompet itu masih sempat dikasih keluar pada saat mau kasih uang bensin di adik sepupu saya. Dan ketika naik pesawat itu, saya hati berpikir, hari ini kami rekoleksi ke Jogja, dari Kupang terbang ke Surabaya, Surabaya ke Jogja. Dan di dalam saku saya tidak ada uang sama sekali. Artinya saya berangkat dengan 0 rupiah, hanya dengan pertolongan Tuhan saya. Karena satu hari sebelumnya, karena saya pikir Bank NTT nanti di Jawa tidak ada, maka saya tarik semua uang keluar dan taruh di dompet. Dan dompet itu ternyata jatuh pada saat saya singgah untuk jemput 2 orang pendeta di Kapita, di Omobos itu. Dompet itu setelah kasih uang bensin, saya pangku saja, dan karena menunggu 2 orang pendeta ini lama, saya buka pintu dan keluar, dan dompet itu terjatuh di sana. Sampai Jogja, setiap kunjungan-kunjungan yang lain boleh bersuka cita, saya sedang memikirkan, ini uang ini pasti orang bahagia sekali ya dia pakai.
Tetapi hati saya sebagai seorang pelayan rasanya kayak tidak merasa bahwa ini saya rugi sekali dengan kejadian ini. Setelah 2 hari atau 3 hari di Jogja, saya ditelepon oleh keluarga bahwa ada orang yang mengantarkan dompet. Itu dompet hanya isi KTP yang dipakai untuk check-in. Bersyukur di HP ada KTP yang saya foto. Kemudian dengan sejumlah uang. Yang datang tangan gemetar. Dia bilang, coba hitung kembali uang. Saya takutnya ketika saya pilih, sudah ada orang yang terlebih dahulu menemukan dan mengambil uang. Saya pun kakak telepon, ini Ici, ini uang sejumlah begini kok. Saya bilang, sonde, agak sedikit lebih banyak. Sonde ini yang beta hitung begini. Beta bilang, untuk mengantisipasi dari mama-mama yang suka ambil uang bapak-bapak, saya sembunyi sebagian kecil di dompet bagian-bagian kecil. Jadi nanti kakak tolong buka-buka supaya hitung semua. Tapi ternyata lengkap kok mama, lengkap. Pulang dan kemudian ya seperti itulah cerita, pulang dengan sukacita juga. Tadi malam pulang ibadah usru, latihan vokal group. Sampai di rumah ternyata karena vokal group ini biasa latihan sampai akhir dini hari. Saya pulang sayur subasi, hanya nasi saja. Maka saya tidak mau semangat karena hindar dari demam, sehingga saya bilang saya beli nasi goreng. Padahal bisa goreng telur juga itu malam pemalas. Sampai depan Eva Telekon saya menemukan HP dengan Ditya, HP iPhone masih baru. Saya pilih habis, saya kasih di Ditya, kakak pegang, sama tuh ada yang telepon. Tiba-tiba waktu turun-turun, saya bilang kalau kita pilih orang pun HP atau orang pun barang, kita harus buat apa? Dia bilang kita kasih kembali. Sampai di Alfamart menyelidiki sedikit, ada nomor telepon. Halo, jadi saya bilang salam. Halo, ya. Jadi saya iya sih, karena Susan Salom juga berarti dan satu ini mungkin dari keyakinan Sebrang. Gitu ya. Nah, halo salam. Akhirnya kemudian beliau bilang ini kakak Nona bilang, baterai bilang, mari datang teh om pun suara di sini. Beta yakin bahwa pasti di dalam rumah sudah ada laki-laki, makanya kemudian om. Tapi bersyukur saya panggil tante. Jadi kemudian dia bilang, om kalau bisa om antar itu HP datang di Alfamart sini. Kami sudah lewat sampai di nasi goreng di sana. Hati nurani saya bilang begini. Wih, untuk pendeta. Karena kita pilih lu akan kena korban dari awal sampai akhir. Supaya kita pilih dan supaya kita masih mau angkat HP. Tapi memang gengsi generasi Z ini kadang-kadang kurang pintar membaca situasi. Dia bilang kakak, beta masih beli nasi goreng. Habis beli nasi goreng beta akan antar HP. Mungkin agak lama, maka dia datang sendiri untuk ambil. Itu pun dia bilang, aduh makasih kakak, ya langsung jalan. Bapak mama saya mau bilang begini. Dari 2 kejadian ini ada hati nurani yang berusaha diketuk oleh Tuhan. Yang ketemu di Kupang dompet ini Casis, orang namanya Ismet, dan dia orang Medan yang sedang ikut tes tentara di Kupang dari Medan. Tidak ada keluarga di Kupang dan dia sementara tinggal di penginapan. Tetapi dia diberikan kemampuan hati nurani yang tertutup untuk itu. Kejadian tadi malam menyentuh hati nurani. Kalau Tuhan sudah baik buat beta, maka sudah saatnya beta melakukan hal yang sama juga untuk orang lain. Karena itu Pak Mama, saya ingin kasih tunjuk satu foto. Ini foto yang bagi saya terkejut sekali melihat hal ini terjadi di Kota Kupang. Satu orang anak tertidur di depan Indomaret, depan Gereja Gemini Paulus Nengkote. Saya bilang begini, ini anak yang tertidur di sini. Ini selama bertahun-tahun lamanya sesuatu pernah lihat terjadi di Kota Kupang. Tetapi kalau terjadi, maka jangan sampai orang Kupang sedang mulai kehilangan hati nuraninya terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, Bapak Mama, ini gelap gulita, mungkin karena saya pilih gelap, tapi ini terang sebenarnya. Itu anak tidur, tapi dia punya muka tertutup. Dia tidur saja di situ. Dan saya berpikir, aduh Tuhan, Kupang kok gayanya seperti ini. Dulu kami sudah lihat pengemis, pengamen sudah pernah. Tapi coba nanti lihat di Kota Kupang sekarang. Apakah hati nurani kita sedang tertutup untuk hal ini?
Hal yang berikut Bapak Mama dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar bahwa kebajikan yang kita lakukan hari ini, apapun yang sedang Bapak Mama kerjakan dalam pekerjaan, baik di lingkup kerja masing-masing maupun dalam pelayanan, di tengah-tengah keluarga, harus mampu bisa mencerminkan betapa berterima kasihnya kita kepada Tuhan untuk setiap pertolongan yang datang daripada Tuhan. Bapak Mama kisah Lazarus dan orang kaya ini serasa-rasa mau bilang bahwa engkau kaya tidak dosa, tetapi ketika hati nuranimu tertutup dan ketika engkau gagal membalaskan kebaikan Tuhan kepada orang lain, di situ engkau berdosa. Artinya Bapak Mama bahwa ketika Tuhan memberikan kita kekayaan, kebaikan, maka sudah sepantasnya kita mampu juga untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Hal yang berikut Bapak Mama dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar untuk mari Bapak Mama perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam setiap doa, dalam setiap ibadah-ibadah kita. Karena suatu kelak nanti ada jarak yang akan terpisah jauh, yang oleh Abraham dalam Alkitab kita dikatakan bahwa itu jarak tidak bisa dilintasi oleh siapapun, baik yang datang dari surga kepada neraka dan neraka kepada surga. Selagi masih ada kesempatan Bapak Mama, mari kita belajar untuk membangun kehidupan yang akrab dan intim bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang berikut Bapak Mama dalam bagian bacaan firman, dan ini menjadi bagian yang terakhir. Mari gunakan waktu yang ada, maknai setiap detik-detik kehidupan yang ada. Tuhan menghadirkan episode-episode cerita dalam hidup kita, bukan supaya kita hanya menjalani begitu saja, tetapi kita juga belajar apa maunya Tuhan, apa yang sedang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, apa yang sedang Tuhan inginkan supaya kita ketika berjumpa dengan pergumulan atau dengan persoalan, apa yang sedang Tuhan inginkan supaya kita bangun, perbaiki, dan juga kita bangun dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Tuhan menolong Bapak Mama saudara-saudara. Pada akhirnya bukan masalah surga dan neraka yang penting, tapi yang jadi penting adalah bagaimana kehidupan yang kita jalani saat ini sebagai bagian dari apa investasi kita, supaya kelak nanti ketika kematian datang kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersukacita. Cerita penutup renungan. Ketika tiba di Kupang, Bapak Mama, ini oleh-oleh. Lion Air gagal mendarat landing 3 kali di Bandara Del Pari. Bapak Mama, landing gagal pertama, pilotnya bilang, kami mohon maaf, kami gagal landing karena udara angin cukup kencang. Yang kedua, sudah ada lagi konfirmasi dari pilot. Yang ketiga, sudah ada lagi konfirmasi dari pilot. Dan yang baru bersuara di situ hanya bohong, hanya 2 orang pendeta. Saya dan pendeta loba lain, pendeta Nia, kami 2 bagan. Ini mama dong pasti suruh ingat tunggu asuransi. Kan ini 3 kali landing, waktu sampai setinggi pohon tua dia gas tinggi naik lagi begitu. Bapak Mama, ketika ada di dalam keadaan seperti itu, baik pendeta sekalipun, ya, kita tuh hati cukup pun. Tetapi saya dalam hati bohong dengan Pak Pendeta dari Betania di belakang. Pendeta bilang, kita biasa khotbah di pemakaman. Kalau ada suami yang meninggal, kita selalu hibur jemaat dengan istri dan anak. Ini adalah rencana yang indah. Tuhan pasti tahu bahwa istri dan anak-anak bisa hidup sendiri sehingga Tuhan ambil suami. Dan ini saatnya kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan sudah jaga ketemu istri dan anak-anak. Tuhan sudah jaga juga ketemu suami dan anak-anak. Bapak Mama, ketika berada dalam situasi-situasi seperti ini, kita sudah pikir kira-kira apa yang kita sudah lakukan, apa yang bisa kita tinggalkan, kira-kira kita melakukan sesuatu yang baik supaya kelak nanti kita juga bersuka cita atas sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Vokal grup kaum Bapak dipersilakan nyanyikan pujian.
diamlah teduh, dan burung pun takkan berhenti menyanyi. Yang ada hanya menapi melakukan hidup tetapi. Mungkinkah kau dengarkan keluhku, oh Tuhan, di tengah badai rahmat mencekam, selalu menjamah seandainya esok kau datang dalam kebesaran, di laut pun seakan diamlah teduh, dan burung pun akan berhenti menyanyi. Yang ada hanya menapi melakukan hidup surgawi. Mungkinkah kau dengarkan keluhku, oh Tuhan, di tengah badai rahmat mencekam, selalu menjamah kehidupan, dan harap selalu membimbing langkahku. Kau percaya menjaga kehidupanku, dan harap kau selalu membimbing langkahku. Dan tahu kau selalu menjaga, kau pertama, kau selalu membimbing langkahku, dan Tuhan, kau selalu membimbing langkahku. Dengan Tuhan kita ada dalam pengakuan ini. Karena itu mari bersama-sama kita berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman Katolik. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pada dosa, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan menghadap dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan syukur para diaken yang akan memandu kita dalam bagian ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita menggunakan liturgi model 4. Jadi persembahan khusus perpuluhan dan natsar diberikan setelah kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Sekarang kita merespon segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan menurut 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan Gita Bakti 18 ayat 1 sampai seterusnya. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan.
Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seru hingga sesando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul totoh buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatimu
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu oleh sebab kasih penyertaan-Mu memampukan kami melewati hari-hari kami. Bahkan hari ini kami boleh memasuki minggu yang terakhir dalam bulan September. Seraya kami mempersiapkan diri juga untuk memasuki bulan Oktober, di mana sebagai gereja, keluarga gereja Mesih Injil di Timur, kami memperingatinya dan merayakannya sebagai bulan keluarga. Pagi hari ini kami mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap kasih sayang-Mu yang kami terima, baik di tengah-tengah pekerjaan pelayanan kami maupun juga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur betapa luar biasanya Tuhan memberkati kami. Tuhan menjagai kami, memberi keselamatan ketika kami ada di luar rumah, di perjalanan, dan di berbagai tempat. Tuhan juga melindungi dan menyertai, menguatkan dan memberi kami kesehatan ketika kami berada di setiap kesibukan pekerjaan kami dan pelayanan kami. Kami mengucap syukur atas itu semua. Dan kami tahu Bapa bahwa itu semua terjadi karena Tuhan tetap ingin melihat kami berkarya. Karena itu memberkati setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami yang sejumlah 215 anggota jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari ini, kami memohon Tuhan kiranya memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kami yang menunggui kami di minggu yang baru ini. Tuhan memberkati kami ketika kami bekerja sebagai seorang petani, sebagai bapa atau ibu rumah tangga, sebagai pedagang, sebagai pekerja-pekerja di sektor pemerintahan, baik sebagai aparatur sipil negara maupun juga sebagai pegawai swasta di berbagai lini pekerjaan dan bidang kerja kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang membuka usaha di kios maupun juga dalam berbagai pekerjaan kami sebagai tukang dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan ketika kami memasuki usia lanjut dan boleh masuk dalam purna bakti kami, biarlah Bapa terus memberkati kami, menyertai setiap kehidupan yang kami jalani. Dan juga kami ingat dan kami berdoa untuk setiap hamba-hamba kekasih kami yang menjadi garda terdepan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari bangsa ini, anggota Polri maupun juga TNI. Biarlah mereka bertugas sesuai dengan hati nurani yang datang daripada Tuhan. Demikian juga dengan semua kami yang ada di sini. Kami belajar akan firman Tuhan bahwa sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih dan tuntunan berkat Tuhan, kami harus membangun kehidupan kami dan tidak menutup mata, tidak menutup hati nurani kami dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kami. Ketika kami hidup berdampingan dengan orang lain, ketika kami menjadi masyarakat di dalam bangsa yang Tuhan berkati ini, bangsa Indonesia. Karena itu Bapak, izinkan kami untuk selalu mau untuk berelasi dengan Tuhan, membangun persahabatan kami dengan sesama, tetapi juga senantiasa membangun keakraban hidup kami dalam iman percaya kami dengan Tuhan. Kami belajar juga Bapak untuk bagaimana memaknai dan menggunakan setiap waktu kami secara bijak, supaya kelak nanti Bapa, ketika kematian itu datang mendapati kami telah menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Itu semua bukan karena kehebatan dan kuat kami, tetapi karena pembenaran yang datang daripada Tuhan atas setiap kehidupan yang kami jalani yang berkenan di hadapan. Hari ini bersama-sama dengan 215 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini, kami membawa seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Baik kami yang berdoa sebagai orang tua, maupun juga kami yang berdoa sebagai anak-anak. Kami yang berdoa sebagai seorang suami, maupun juga yang berdoa sebagai seorang istri. Kami yang berdoa sebagai satu jemaat, bagi gereja Mesih Injil di Timur, dengan berbagai lingkup pelayanan yang ada, maupun juga dengan suka duka dalam pelayanan. Kami berdoa secara khusus bagi jemaatmu Gemit Efrata Lenos dalam segala program pelayanan kami. Tuhan ajar kami supaya kami tetap setia dalam pelayanan, menggunakan hati nurani kami untuk melayani Tuhan dalam berbagai kesibukan pekerjaan kami pribadi lepas pribadi. Berkati juga ibadah kami pagi hari ini untuk setiap hamba-hambamu yang boleh memberi diri, kedua orang koster, organis, pemandu slide, maupun juga song leader, dan juga menjadi semangat yang bertugas dalam liturgi pagi hari ini.
Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Tuhan juga memberkati kami semua yang hadir dan menikmati ibadah dalam persekutuan kami bersama-sama. Pagi hari ini Bapak, kami ingin berdoa bagi hamba-hamba kasih kami yang ada dalam keadaan sakit. Tidak putus-putusnya kami berseru di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi kedua orang hamba kasih kami, Bapak Pacen Umuhitu dan Mama Melda Umuhitu. Kedua hamba kasih kami yang sudah cukup lama menderita sakitnya mereka alami. Kami tetap berharap penuh di hadapan Tuhan bahwa tidak ada sakit penyakit apapun yang lebih besar daripada kuasa Tuhan untuk memulihkan hamba-hamba kasih kami. Karena itu dimanapun mereka berada, Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan jamah tubuh yang sakit. Biarlah mereka mendapatkan pemulihan karena Tuhan berkenan atas kehidupan mereka. Bahkan setiap perhatian-perhatian keluarga, usaha mereka untuk mengobati diri mereka, biarlah mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga ingat dan berdoa bagi Oma Hermina Nale, bagi Mama Mariana Loromesa, dan anak Teresia Melasi. Hamba-hamba kasih kami juga ada di dalam sakit dan penderitaan atas sakit yang mereka alami. Kami percaya Bapak bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sedang mereka rasakan saat ini pasti dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Karena itu Bapak, biarkan hati kami tetap berpaling pada Tuhan. Biarkan kami tetap beriman bahwa Tuhan menjadi tabib yang ajaib dalam hidup kami masing-masing. Hari ini dengan sukacita kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk hamba-hamba kasih kami juga yang merayakan ulang tahun sejak dari hari ini tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober mendatang. Kami ingin berdoa bagi anak Andiko Nasib, bagi Bapak John Kia, dan kedua rekan pelayan kami yang merayakan ulang tahun pada tanggal 28 hari ini, anak Kastel Bola dan juga Ibu Seni Susana Wanaksuhe. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, melihat hari-hari baik mereka, melihat bahwa Tuhan menambahkan usia bagi mereka, meyakinkan kami bahwa Tuhan masih ingin melihat mereka berkarya melayani Tuhan, bahkan menjadi berkat di mana saja mereka berada. Kiranya Bapak memberkati hamba-hamba dalam syukur yang mereka naikkan pribadi lepas pribadi. Bahkan setiap kami yang mungkin juga mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap kebahagiaan, untuk setiap capaian kami dalam pekerjaan dan dalam pelayanan, untuk setiap pergumulan yang berhasil kami lewati. Kami berdoa Tuhan berkati hidup kami masing-masing. Bapak yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami minggu ini ke dalam tangan Tuhan, baik yang akan kami angkat dalam pelayanan rutin kami, kategorial, ibadah rumah tangga maupun juga ibadah-ibadah lainnya. Biarlah Bapak terus memberkati kami sebagai pelayan dan memberi kami juga kerinduan sebagai jemaat untuk selalu hadir di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapak. Kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Oleh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta penebusan. Kita bersekutu sebagai umat yang dipanggil dari kegelapan untuk masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Hendaklah terang firman Tuhan menuntun kehidupan kita dalam seluruh aktivitas di ibadah kehidupan. Kita mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan pujian NKB 210, baik yang pertama dalam keadaan duduk, baik yang keempat dalam keadaan berdiri. Masih indah dan
Tuhan, biarlah berkat-Nya boleh menyertai dan menaungi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan 215 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya, mulai dari saat ini dan kekal selamanya. Silakan untuk kembali satu rumah kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan warta pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami ingin menyapa Bapak Ibu semua dalam kasih dan sayang Tuhan kita Yesus Kristus dengan berkata, terima kasih banyak untuk semua jemaat Tuhan yang hadir dan berbakti bersama-sama dengan kami. Bahkan jemaat tamu yang hadir pada saat ini mengambil bahagian dalam persekutuan bersama dengan jemaat Efrata MOAS. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Kami juga ingin mengucapkan selamat berbahagia dan bersukacita bagi jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini, karena berbagai-bagai sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua, di antaranya ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Doa kami, Tuhan senantiasa memperlengkapi setiap rasa syukur yang dinaikkan oleh Papa Mama. Majelis Jemaat Unit Efrata Luas mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Marsyal DPA SSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Sekiranya kasih dan kesetiaan, kemurahan dan kebaikan Tuhan terus menyertai dan memberkati Bapak dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Ibadah pada Minggu 5 Oktober tahun 2025 akan dipimpin lagi oleh Bapak Pendeta Marsyal DPA SSI. Dan untuk itu mari kita sama-sama menyimak bersama pelayanan di minggu yang baru. Yang pertama adalah ibadah rumah tangga. Rayon kali ini diatur sebagai berikut: hari Selasa di rumah Bapak Billy Lubani, hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Tanggila. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Akilaus Adu, hari Jumat di rumah Bapak Jeffrey Bailau. Rayon Novari hari Selasa di rumah Ibu Yunita Nesi, hari Jumat di rumah Bapak Yohanes Tulasik. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Otfons Bailau, hari Jumat di rumah Ibu Hana Boik Oto. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Porcendol, hari Jumat di rumah Bapak Yandrin Dolo. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Mama Rebeka Kiak Oto, hari Jumat di rumah Mama Sarci Uliwadu. Rayon Betista hari Selasa di rumah Oma Amelia Adu, hari Jumat di rumah Bapak Nikolas Oto dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsyal Fa'a. Rayon Evata hari Selasa di rumah Bapak dan Cetolasik, hari Jumat di rumah Bapak di Kendon. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Pastori, hari Jumat di rumah Bapak Oscar Bola. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Frans Tolasik, hari Jumat di rumah Bapak Samuel Kia. Rayon Rahairoi hari Selasa di rumah Saudara Rizal Bailau, hari Jumat di rumah Bapak Christian Tona. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Johan Bailau, hari Jumat di rumah Bapak Oscar Kia. Ibadah kategorial di minggu yang baru ini diatur sebagai berikut: ibadah sekolah minggu selepas daripada ibadah utama yang akan terlaksana di gereja tepat jam 10, dan pemimpinnya adalah pengajar PAN. Ibadah perempuan gimi diatur sebagai berikut, itu terlaksana di esok hari Senin tanggal 29 September tahun 2025. Ada di 3 wilayah, yaitu wilayah yang pertama di rumah Mama Sonya Briadeka, pemimpin Penatua Apriana Boik Dolo. Wilayah 2 di rumah Mama Damaris Baisila Tulasik, pemimpin Diaken Yunita Bailau Kadek.
Wilayah 3 di rumah Mama Batseba Mbak Ilau Anin, pemimpin Diaken Margarita Heo Panggidae. Ibadah kaum Bapa itu berlangsung di hari Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025 di rumah Bapak Charlie Moy, pemimpin Bapak Tison Mbak Ilau. Ibadah pemuda gemit juga terjadi di hari Kamis di rumah Saudara Jessica Kia, pemimpin Diaken Regina Kia, MC Saudara Octavianus Mbak Ilau, dan Saudari Doli Leo. Ibadah remaja hari Jumat di anak Kastel Bola, pemimpin Diaken Regina Kia, MC anak Aurel Kia, dan anak Novalia Antona. Ibadah kunci usbu hari Sabtu. Ibadah kunci usbu hari Sabtu terjadi di gereja pemimpin kedua Yerni Bola, Katekasasi Sidi Minggu tanggal 28 September di gereja. Pengajarnya adalah pendeta Asyaka. Warta lain-lain, jiwa yang hadir pada hari ini sejumlah 215 orang, di antaranya 75 orang laki-laki dan 140 orang perempuan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan informasi keuangan. Informasi keuangan sebagai berikut. Penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 21 sampai 27 September tahun 2025 sebagai berikut. Persembahan ibadah utama di Minggu 21 September 2025 kolekte naksar dan perpuluhan sejumlah Rp1.135.500. Persembahan ibadah rumah tangga dari Rayon Galilea sampai Rayon Golgota sejumlah Rp1.398.500. Ibadah syukur di rumah Bapak Yohanes Tolasik Rp307.000. Terima lelang sebesar Rp570.000. Ibadah kategorial Rp378.500. Total penerimaan minggu ini berjumlah Rp3.789.500. Ada 4 item pengeluaran dengan jumlah Rp1.016.000. Saldo di minggu ini berjumlah Rp2.834.500. Demikianlah warta pelayanan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan Bapak Ibu, ini ada bawang merah 1 kantong plastik besar juga, Rp25.000 satu kali, Rp50.000 satu kali, Rp50.000, Rp70.000 satu kali, 2 kali Rp70.000, 3 kali Rp70.000. Yang berikut ada sayur terung 1 kantung, 1 kantung sayur terung bos. Rp25.000 satu kali, 2 kali Rp25.000, Rp30.000 satu kali, Rp50.000 satu kali. Kalau begini saya tidak masuk. Rp50.000 satu kali, 2 kali Rp50.000. Lah etin, mama sela. Berikut ini sayur bayam, 1 kantung sayur bayam, Rp25.000 satu kali, 2 kali Rp25.000, Rp30.000 satu kali, Rp50.000 satu kali, Rp50.000 2 kali, 3 kali Rp50.000. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang memberi dan mengambil. Sekiranya kasih Tuhan melimpah kita semua.
Waktu selebihnya kita berikan kepada Bapak Pendeta. Baik, Bapak Ibu Shalom. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait. Yang pertama terkait dengan pengelolaan aset gereja, bergerak dan tidak bergerak. Kita punya sapi yang kita minta tolong keluarga di Getsemani Bapak Bola. Nah itu sudah diikat beberapa waktu oleh karena sering masuk kebun orang, sehingga dalam evaluasi tengah tahun pelayanan Bapak Mama, kami sudah berusaha untuk mencari orang untuk pelihara, berharap bisa tahan-tahan sampai dengan penghabisan gedung ibadah di tahun mendatang, tetapi kita tidak kunjung mendapatkan orang yang akan pelihara. Karena itu Bapak Mama, kami berencana sapi ini akan dijual, ibunya dan anaknya sekaligus. Tidak bisa jual pisah karena kami tidak harus punya hati nurani antara seorang ibu dan seorang anak. Ini sapi betina dan anaknya. Sesuatu di usia berapa bisa ditanyakan langsung ke Mama Marta atau itu fotonya Bapak. Jadi mohon, ini kami pengumuman, kami sudah ngarjo ada orang mau beli, tapi siapa tahu dari jemaat sendiri ada yang mau pelihara lanjutan atau membeli, mari tawarlah dengan hati nurani. Kemudian yang kedua tentang aset gereja yang tidak bergerak. Ini kami punya lumbung padi, ini juga sudah cukup full, sehingga dalam persepakatan kita dengan majelis bilang coba kita tawarkan kepada jemaat, mungkin ada yang mau beli padi, monggo di belakang, ya. Kemudian itu yang kedua, sudah yang pertama. Yang berikut terakhir, kita punya program, salah satu program adalah Minggu Berseri, Beri dan Terima. Dan minggu itu akan terlaksana pada tanggal 5 Oktober di minggu mendatang. Bapak Mama, untuk minggu ini khususnya, kita akan diberikan kesempatan untuk membawa apa saja dari rumah yang mau kita bagi atau kita share dengan jemaat yang lain. Jadi kalau Mama Rin ada buat kue cucur satu piring, Mama Rin bawa itu kue cucur saja, nanti taruh di meja di depannya, nanti Mama Madiakan akan siapkan. Taruh saja dan jangan lagi berpikir kira-kira pulang kita dapat apa. Nanti pulang Bapak Mama boleh mengambil makanan ataupun apapun yang berbeda. Jangan bawa datang tersusu, bawa pulang juga tersusu, gitu ya. Ada yang punya beras di momok di rumah, bawa saja taruh di sana sebagai kita persembahan. Nanti ada yang baru panen lombok, satu mok boleh bawa, asal jangan 2 biji taruh di dalam plastik baru soroti. Ingat, ini program diakonia, bagaimana kita berbagi dengan sesama. Ada yang beli baju taksasi di toko ukuran L, tetapi ternyata datang DS, tidak cukup, boleh juga, asal dia masih baru ya Bapak Mama, jangan yang bekas. Taruh saja di sana, mari kita berbagi sesuatu yang mungkin bagi kita cukup banyak di rumah, tetapi bagi orang mereka sedang membutuhkan makanan atau barang-barang itu. Itu namanya Minggu Berseri. Kita akan buat mengawali pembukaan bulan keluarga di tanggal 5 Oktober mendatang. Ada bisa bawa kue, bisa bawa beras, bisa bawa sayur, bisa bawa terong, bisa bawa kacang, bisa bawa apapun, asal jangan bawa sertifikat tanah. Saya kira itu saja Bapak Mama, dan Yesus berkati kita. Saya jemput kita berdiri, kita menyanyikan lagu tema pelayanan demi hidup yang berkenan. Manusia
2, 3. Salam.